Halo, Santo Sapi datang lagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan memasak menu yang tidak banyak orang suka, yaitu pare. Kenapa nggak disuka? Ya tentu karena pahit. Iya memang pare itu pahit, tapi ada cara untuk mengurangi pare supaya pahitnya tidak terlalu lah, masih bisa diterima akal oleh semua orang kayak gitu. Dan untuk menu kali ini saya akan membuat pare dengan bumbu asam manis pedas. Dan parenya ini akan saya buat supaya terasa kriuk kayak gitu. Jadi pokoknya bedalah dengan sayur pare yang selama ini Bapak Ibu pernah coba di rumah. Bagi yang penasaran, mari saksikan video saya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum, bantu like, komen, dan share bagi semua yang menonton video saya. Mungkin pun langsung di cus. Di dalam memasak kali ini saya melakukan dalam 2 tahap. Pertama persiapan parenya, kedua persiapan bumbu-bumbunya. Untuk parenya sendiri saya menyiapkan tentu saja pare. Berikutnya ada garam, ada gula, ada merica, dan ada tepung beras. Tepung beras bisa diganti dengan tepung bumbu-bumbuan kayak gitu, tepung apalah yang kayak buat goreng-goreng ayam kayak gitu, tepung serbaguna. Susah sekali ngomong tepung serbaguna. Pakai tepung itu bisa juga, tapi ini terserah mau pakai tepung beras seperti saya atau tepung serbaguna, terserah. Ini pare dibelah, kemudian dibuang bijinya. Ini saya memakai pare 1 biji, tapi 1 biji ini hampir setengah kilo, besar banget parenya. Berikutnya pare diiris. Kalau saya nggak suka yang terlalu tipis. Setelah diiris-iris seperti ini, tambahkan garam, tambahkan air sedikit saja. Ini diremes-remes, ini biasa banget lah, semua ibu-ibu pasti tahu yang sering masak pare. Ini setelah layu kita buang airnya. Setelah kita buang airnya, kita masukkan garam lagi, kita remes-remes sekali lagi. Jadi proses meremas-remasnya ini sebanyak 2 kali, Yang pertama tadi diremas dengan garam dan air. Kalau yang kedua ini cuma dengan garam, tidak ditambah air lagi. Ini airnya udah banyak banget. Sekarang kita buang airnya. Jadi di proses peremasan yang kedua ini airnya pun banyak, tuh. Kalau ini air asli dari parenya. Kalau yang pertama tadi ada campuran air biasanya. Kalau ini betul-betul air dari pare. Kemudian cuci bersih. Berikutnya ini dikasih air lagi. Usahakan airnya sampai menutup semua pare, Tuh, kayak gini. Ini airnya sudah menutup semua pare. Selanjutnya masukkan garam lagi. Garamnya setengah sendok makan, sama. Untuk yang pertama, kedua setengah sendok makan juga. Kemudian ini gula pasir setengah sendok makan lagi. Aduk rata. Biarkan ini terendam campuran gula dan garam setidaknya 1 jam. Ini setelah 1 jam direndam dengan air gula campur garam, sekarang akan saya tiriskan. Kemudian diperes. Ini diperes sampai airnya habis. Dan ini setelah diperas jadinya segini. Sekarang saya akan masukkan tepung beras. Ini mau diganti dengan tepung serbaguna itu, tepung berbumbu itu, monggo silahkan. Tambah penyedap, tambah sedikit merica. Kemudian diratakan begini. Ini kayak bikin keripik pare,
Saat mengaduk pare ini, gunakan sumpit, gunakan sendok, gunakan garpu, terserah. Tapi jangan langsung menggunakan tangan diaduk-aduk kayak gitu ya, karena nanti tepungnya akan lengket di tangan semua. Sekarang akan kita goreng. Sambil menunggu minyak panas, sekarang saya akan menyebutkan bumbu yang akan digunakan untuk memasak pare yang sebentar lagi akan saya goreng ya. Ini ada gula merah. Gula merahnya nggak pakai sebanyak itu ya, nanti secukupnya saja. Kemudian ini ada cabai merah, cabai rawit, lengkuas. Ini ada bawang putih pakai 2 siung, bawang merah pakai 4 siung. Kemudian ada daun jeruk, daun salam. Ini ada air asam jawa, saus tiram. Berikutnya ini ada garam, dan tentu saja nanti saya akan menggunakan penyedap juga. Ini saja bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ini langsung digoreng, belum. Ini aja. Apinya jangan menggunakan api besar, nggih. Ini api saya kebesaran, saya kecilkan dulu. Usahakan semua parenya terendam minyak dan jangan sering dibolak-balik, biarkan saja begini. Apinya kecil, nggih, jangan api besar. Sekarang kita akan mengiris-iris bumbu. Di menu ini saya juga tidak ada acara menghaluskan bumbu, nggih, semuanya diiris. Selain bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, gula juga diiris semua, nggih. Ini setelah sekitar 15 menitan digoreng, parenya sudah mulai kriuk-kriuk dan akan saya ambil langsung. Ini hasilnya seperti ini. Siapa tahu ada yang penasaran rasanya apa ini namanya, si pare yang sudah saya goreng barusan itu. Nih kayak gini, renyah karena saya gorengnya kan pakai tepung beras dan enak. Kalau dibilang pahitnya hilang 100% karena sudah direndam pakai garam, pakai gula, enggak hilang 100% enggak, tapi berkurang sangat jauh iya. Ini ada rasa pahit, tinggal rasa pahit kayak kita makan emping linjo. Nah, sama persis kayak gitu. Bawang merah dan bawang putih saya masukkan, guys. Sekalian saja daun salam dan daun jeruknya ini dimasukkan semua. Berikutnya saya masukkan cabai dan lengkuas. Ini kalau ada yang mau memakai cabai giling, di monggo masukkan saja. Karena kita itu kan masak berkreasi, jadi mau dikreasikan seperti apa ya tergantung yang masak. Nggak ada itu resep kaku-kakuan harus begini harus begitu, nggak ada. Kecuali bikin bolu, bikin cake itu harus takarannya harus jelas. Masukkan gula jawa. Berikutnya asam jawa saya masukkan. Garam dimasukkan. Berikutnya penyedap. Dan ini saus tiram juga saya masukkan. Saus tiramnya sesuai selera saja, nggih. Ini saya tambahkan air biasa. Sekarang akan saya tambahkan cairan kanji supaya lebih kental. Ini opsional, nggih. Mau tambah kanji atau enggak terserah. Terus saya menambahkan kanji. Selanjutnya baru saya masukkan parenya. Udah, kompor matikan, diratakan begini. Mateng. Ini pare asam manis pedas versi Santo Sapi. Ini hasil masakan kita hari ini, pare kriuk masak asam pedas manis. Ini tidak semua orang pernah memasak seperti ini, nggih. Jadi bagi yang penasaran silahkan dicoba. Kalau menurut saya ini sayur pare terenak yang pernah saya buat. Nih, silahkan dicoba di rumah, nggih. Sekarang saatnya makan.
Enak. Ini parenya bukan agak lagi nih, memang jauh berbeda dari rasa tumis pare yang biasanya. Ini rasanya tadi pas diicip, masih di wajan itu seger-seger gimana gitu, pokoknya beda lah. Memang benar tadi saya bilang bahwa ini sayur pare terenak yang pernah saya makan selama saya pernah makan sayur pare selama hidup saya selama ini. Ini paling enak. Rasa pedesnya pas. Kalau untuk saya tadi saya pakai 3 cabai rawit. Asamnya sangat oke. Manisnya pas, nggak kemanisan untuk saya. Saya mau nambah tempe bentar. Ini di sebelah saya tuh wajan lagi, isinya lauk. Bentar kalau pengen tahu. Jadi selain masak sayur pare, saya juga membuat lauk ini nih, tempe dengan telur dimasak sambal. Dan sambalnya ini nggak pedas karena saya menggunakan cabai giling, cabai besar nggak ada rasa pedasnya sama sekali, cuman saya suka warnanya. Dan ini pun saya kasih asam jawa biar enak. Jadi saya makannya memang betul-betul di depan kompor. Karena hanya disinilah kita dapat cahaya matahari yang bagus nggih. Serius, enak banget, enak banget. Saya nggak bohong. Dan kalau parenya tadi pas dimakan setelah digoreng kan kriuk, karena mungkin ini disiram dengan kuah bumbunya tadi, kriuknya berkurang. Masih ada sedikit kriuknya tapi udah jauh berkurang dibandingkan pas nggak diapa-apain tadi pas habis digoreng aja. Tapi kalau enak, saya nggak bohong, ini enak banget. Silahkan dicoba di rumah. Enak. Silahkan dicoba. Demikian saja acara masak-memasak kita hari ini. Semoga menu pare manis asam pedas ini bisa memberikan inspirasi buat Bapak, Ibu, dan para endolers nggih. Karena kan selama ini pare cuma dimasak tumis biasa, kalau enggak ya dipotong-potong terus dikasih isian bakso kayak gitu. Dan ini saya harap bisa menjadi menu alternatif dalam mengolah pare. Santo Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah, dan sempatkan untuk olahraga. Bye-bye.